Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu yang kami cintai. Tema kita pada Lentera Minggu pada kesempatan ini adalah berani katakan tidak, dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Sebagaimana Yesus yang dalam hidupnya pernah dicobai oleh iblis, hidup kita sebagai manusia pun tidak pernah luput dari godaan, ujian, dan cobaan. Ada aneka macam bentuk godaan yang kita hadapi. Pada zaman ini iblis tidak lagi menampakkan diri dengan sosok wajah yang mengerikan, melainkan dengan tampilan-tampilan yang menawarkan kenikmatan duniawi. Setan kadang melancarkan serangan kepada kita dengan cara-cara yang halus dan terkadang tidak langsung nikmat dan menggiurkan. Pada zaman ini serangan-serangan itu bisa dalam wujud sarana-sarana yang canggih tetapi bisa menyesatkan. Nah ini ya, Erik dan Bernas ya. Tantangan kita sebagai orang muda Katolik, mahasiswa Katolik, dan juga tantangan sebagai pengurus Catholic Family of Technique Faculty Kapatipa yang sekarang terafiliasi atau tersentralisasi dari dulunya itu ya, bersama dengan pastor moderator mahasiswa di Kuskupan Agung Pontianak ya, menjalankan banyak misi-misi kewartaan baik secara keilmuan dan juga secara kebersamaan, secara sosialisasi ya. Jadi kita termasuk orang-orang yang berbahagia karena di Untan itu memberikan moderasi beragama atau kebebasan untuk menjalankan ya ibadah dan kepercayaan itu dengan melalui organisasi-organisasi ini. Ini salah satu bentuknya luar biasa, mulai dari tahun 80-an dan 90-an dan akhirnya tahun 2000-an dan juga di masa kalian ini. Nah, kita apresiasi kepada ya rektor dan juga para dekan ya, yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa Katolik untuk berorganisasi dan juga menjadi lingkungan-lingkungan dari Kuskupan Agung Pontianak ya. Jadi gereja Katolik yang hadir itu, yang ada di Untan itu kan KMK bersama dengan UKMF. Dan Kapatipa adalah termasuk UKMF yang menjadi pelopor berdirinya ya, UKMF kampus kerohanian itu ya. Nah, godaan-godaan ini kan luar biasa ya, apalagi kalau kita ingin berdoa 5 menit tidak sampai, tetapi karena game kita lewatkan. Doa malaikat ya. Jadi dalam setiap kegiatan saya lihat itu doa angelus atau malaikat itu kan sudah didisiplinkan ya, supaya mahasiswa bisa menghafal dan melaksanakan jam 6, jam 12, jam 6, dan juga untuk doa kerahiman ilahi jam 3 ya. Devosional, kemudian doa rosario. Nah, lanjutnya yang paling wajib adalah misa ya. Nah, ini tantangan ke depan ini kan adalah judi online ya kan, melalui game online. Tidak ada yang salah dalam game online ya. Kemudian juga tantangannya adalah free sex ya, kemudian narkoba. Ini kan tantangan berat bagi Kalimantan Barat khususnya ya. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kemudian juga ya tantangan-tantangan ya banyaknya ya penipuan-penipuan melalui media internet ya. Dan mungkin kita juga ya menyebarkan konten-konten yang bukannya meneduhkan tetapi justru hoax, dan juga konten-konten yang pornografi ya, konten-konten yang tidak bermanfaat, yang tidak sesuai dengan umur. Nah, bagaimana Erik sebagai orang muda untuk mampu ya mengatasinya atau mengatakan tidak pada konten-konten yang tidak sehat dan juga aktivitas-aktivitas yang tidak sehat itu? Ya, jadi tentunya aktivitas-aktivitas tersebut itu bisa terjadi dan pengaruh ke pergaulan kita, Ya. apalagi di kehidupan kita di kampus. Tentunya pergaulan itu sangat mempengaruhi dari kehidupan kita. Baik. Nah, jadi di mana di sini Kapatipa sebagai organisasi yang bukan sekedar hanya organisasi tapi itu komunitas. Ya. Ya, komunitas ini artinya kita hidup bersama di dalamnya. Ya. Nah, bersama-sama, kehidupan bersama,
melakukan hal-hal positif bersama. Nah, disitulah karena lingkungan yang positif atau kegiatan yang positif dibuat oleh badan pengurus atau kita buat, itu bisa menjadi kekuatan kita untuk melewati hal-hal yang negatif tersebut. Meskipun dalam hati kita sering terjadi bahwa adanya hal-hal tersebut ingin masuk dalam diri kita, karena kita terbiasa hidup bersama dengan komunitas yang positif tadi. Jadi kita secara tidak langsung harus berani mengatakan tidak pada hal-hal tersebut. Karena balik lagi, pergaulan itu menentukan kehidupan kita, terutama bagi kita orang muda Katolik di kampus. Gitu. Baik, luar biasa. Baik, Bernas, ini kan menjadi ketua Kapatipa ya. Dan kebetulan saya pernah juga jadi ketua Kapatipa. Ya. Kalau nanti dicari sejarahnya itu ketua Kapatipa ke-6 ya, kalau tidak salah ya, nanti dicek saja sejarah. Dan itu artinya blessing ya, blessing of spirit ya. Itu sebenarnya adalah tuntunan Roh Kudus untuk kita, diberikan mandat agung oleh Yesus Kristus melalui Musta, lalu kita dipilih. Itu bukan main-main ya. Itu adalah anugerah ilahi dan ini bisa menjadi kenangan seumur hidup. Nah, itu adalah suatu hal yang bagi saya dulu, saya anggap sebagai suatu hal yang berat. Tetapi karena dukungan ya oleh Tuhan Yesus, maka bisa berjalan ya. Dan ini ya adalah suatu mujizat ya bagi Bernas dan para pengurus untuk benar-benar melaksanakan kegiatan ini selama 1 tahun ke depan itu. Nah, bagaimana untuk mengatasi godaan-godaan yang ya akan sangat berat di depan? Saya katakan sangat berat karena kita harus kuliah, kita harus banyak mengadakan pertemuan, rapat, waktu kita 24 jam, never sleep ya, tidak tidur ya. Lagi kegiatan-kegiatan ini kan ya. Banyak hal yang harus kita diskusikan, sosialisasikan, dan lakukan. Nah, ini bagaimana nanti ya Bernas menginisiasi diri dan menguatkan diri supaya tetap setia pada panggilan hidup menjadi orang Katolik, mahasiswa Katolik, dan juga ketua Kapatipa yang mampu merangkul semua kalangan. Tidak hanya kalangan Katolik, tetapi juga semua umat beriman, semua agama. Kan banyak organisasi mahasiswa juga yang organisasi kerohanian yang sifatnya segmentednya adalah masing-masing agama. Silakan. Nah, untuk saya sendiri bagaimana saya mengendalikan diri saya, mungkin bisa melalui manajemen waktu dan bagaimana saya menentukan prioritas dan yang mana bukan prioritas saya. Dan untuk karena Kapatipa merupakan komunitas tempat berkumpulnya orang-orang Katolik, di situ bersama-sama semua saling mengingatkan bagaimana yang baik dan mana yang tidak baik, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Dan melalui hal tersebut kita merangkul sesama Katolik, orang-orang Katolik untuk lebih saling dekat melalui dengan mengingatkan dengan satu sama lain. Iya. Erik, pengalaman 1 tahun itu kan adalah suatu pengalaman buah yang sangat ya indah ya. Kenangan indah. Kata sebuah lagu itu kenangan terindah ya. Banyak hal yang telah dilewati pada masa-masa sulitnya. Menjadi mahasiswa pada masa Covid dan sekarang sudah selesai ya. Mau hampir selesai juga dan juga mewariskan program-program dari generasi ke generasi yang harusnya tetap berjalan ya. Banyak program-program itu sering terabaikan karena waktu dan juga pengurus-pengurus yang sibuk ya, kita harap maklum ya. Dan juga mungkin perlu adanya retreat bersama, rekoleksi bersama, misa ke gereja-gereja di kota Pontianak ini bersama. Lagi gereja di kota Pontianak ini kan dari mulai malam minggu sampai minggu malam itu kan mengundang kita untuk misa. Karena yang mengundang kita misa itu adalah Yesus Kristus ya.
sesuai dengan apa bacaan pada kesempatan ini kan, bagaimana menolak iblis itu. Berani katakan tidak, karena yang hanya bisa disembah itu adalah Tuhan Allah saja. Nah, jadi bagaimana sebagai senior mendampingi Bernas dan memberikan Bernas masukan-masukan supaya tetap konsisten menjadi ketua dan juga menjadi orang yang paling depan dalam melaksanakan program iman yang paling utama. Kalau program yang lain itu kan bukan program prioritas. Kalau program iman ke gereja pada hari Minggu itu kan program iman yang wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh umat Katolik, umat Kristiani. Silakan. Ya, dari tentunya ya 1 tahun ini merupakan 1 tahun yang memang kata Abang itu banyak kenangannya jadi ketua. Gimana ada kenangan pahit, manis, itu dilalui sama-sama. Tentu lagi kita sebagai ketua harus selalu meluangkan waktu untuk Kapativa ini, karena mau bagaimanapun kita adalah ketuanya atau pemimpin organisasi tersebut. Nah, jadi saya pun sebelum jadi ketua dan setelah jadi ketua, saya selalu berkoordinasi dengan mantan-mantan ketua sebelumnya, dengan para frater, dengan para pastor untuk meminta masukan atau bisa mendapatkan asupan rohani juga dari frater pastor dari kegiatan yang kita lakukan. Nah, disitulah yang akan membuat kita kuat. Baik. Karena kita sebagai pemimpin organisasi tentunya ada fase di mana kita lelah atau bosan dengan kehidupan kita, karena begitu monoton dan begitu menyibukkan. Betul. Apalagi kita kuliah sekarang, apalagi di Fakultas Teknik yang tugasnya banyak dan kita harus membagi waktu sebagaimana mestinya supaya bisa memprioritaskan yang mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. Nah, jadi disinilah kita karena terbiasa dengan hal-hal yang kesibukan, dengan hal-hal yang mengambil banyak waktu kita. Nah, jadi kita mulai terlatih di situ. Nah, dan juga sekarang estafet kepemimpinan Kapativa sudah ada di Bernas. Dan tentunya setiap ada hal yang ingin dilakukan pengurus, Bernas juga selalu berkoordinasi dengan mantan ketua seperti koordinasi dengan saya. Saya juga memberikan masukan-masukan dan juga pemahaman bagaimana menjalankan organisasi ini. Dan tentunya apa yang udah kita lakukan sebelumnya tentunya ada evaluasi. Nah, di situ harus kita perbaiki terus supaya organisasi atau komunitas-komunitas Katolik yang ada di kampus ini selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dan disitulah beratnya kita memimpin organisasi. Kita harus menentukan visi ke depannya. Bagaimana supaya organisasi ini bisa terus eksis dan bertahan sampai diteruskan lagi ke generasi selanjutnya. Nah, jadi begitulah kita hidup berkomunitas yang dengan asaskan kekeluargaan, persaudaraan dan cinta kasih. Ya, kita harus mampu menahan diri untuk mengikuti jalan Yesus. Karena kita harus mengikuti kegiatan yang ada di organisasi-organisasi Katolik itu. Bernas, program-program kan sudah ada ya, tinggal mengikuti saja dan membaharui dengan orang-orangnya untuk di kepanitiaan ya. Ada program-program andalan, yaitu program iman, kemudian program pembinaan organisasi, ya saya tahu di situ ada PC ya. Kemudian ada koleksi, retret, ya kemudian pasca ceria, Natal bersama. Kemudian juga bersama dengan KMK melaksanakan kegiatan-kegiatan baksos dan bersama pastor moderator yang mengikuti program dari Keuskupan. Ya, biasanya misa penyambutan mahasiswa baru, kemudian misa rutin ya, yaitu misa kampus di paroki-paroki. Kan banyak tuh sebenarnya. Ya, dari sekian banyak kegiatan itu kan ada program iman yang paling utama, sedangkan program ya pengabdian pada masyarakat itu kan lebih menjadi sosialisasi kita untuk menjadi mahasiswa yang handal, beriman dan berkarakter. Nah, mungkin bisa diceritakan singkat timing waktunya dalam 1 tahun ke depan, apa-apa program yang bisa membuat mahasiswa Katolik dan juga umat Katolik serta masyarakat mau berpartisipasi dan mendukung. Silakan. Mungkin untuk 1 tahun ke depan, planning yang telah saya buat lebih untuk kegiatan-kegiatan yang meningkatkan iman seperti
mungkin retret, ibadah bersama, ibadat rosario, lalu mungkin untuk ziarah bersama yang dilaksanakan dengan, mungkin untuk sekarang dilaksanakan dengan mahasiswa-mahasiswa aktif Fakultas Teknik. Dan dengan harapan hal tersebut bisa membawa keluar ke Fakultas Teknik sehingga memberikan dampak kepada orang-orang yang memang ada di luar lingkup Fakultas Teknik. Dan semoga dengan harapan kedepannya, dengan disebarkannya kebaikan yang dilakukan oleh Kavadiva Fakultas Teknik ini, semoga Kavadiva semakin dikenal kedepannya oleh orang-orang yang ada di luar. Baik, Erik, kita tahu ketika kita masuk di Untan dan kita masuk di kampus teknik itu kan kita tidak tahu ada komunitas Kavadiva ya. Kan kita tidak tahu awalnya, ya kan. Lalu kita dihimpun oleh senior ya. Dan kita merasa bangga, kita bagian dari Catholic Primary Technic Faculty ya. Rupanya ada komunitas, ada kegiatan rohani yang sangat membantu kita dalam bertumbuh. Dan pada masa nanti kita sudah kembali ke masyarakat, itu menjadi pegangan kita untuk bisa membantu, baik menjadi pengurus lingkungan, pengurus stasi, pengurus paroki, bahkan mungkin terlibat di keuskupan untuk melayani umat, dan juga di kategorial lainnya ya. Karena di gereja Katolik itu banyak komunitas dan kategorial yang sangat mendukung pembinaan iman, dan itu merupakan kunci untuk kita berpartisipasi. Nah, mungkin bisa dibagikan ketika tahu bahwa Catholic Primary Technic Faculty ini adalah sesuatu yang membangun kerohanian kita. Ya, selain yang paling utama kan kita ya memperdalam bidang ilmu kita keteknikan. Maka moto kita kan 100% teknik, 100% Katolik, atau 100% Katolik, 100% teknik. Nah, bagaimana ya kan memberikan kekuatan kepada orang muda Katolik dan juga mahasiswa Katolik Fakultas Teknik, dan juga kepada umat untuk tetap setia pada gereja Katolik. Ya, baik. Untuk mahasiswa baru tentunya pastinya mereka awalnya masuk ke Fakultas Teknik belum tahu ya, apa itu Kavadiva atau organisasi-organisasi yang ada. Nah, di situ biasanya ada program pengenalan dari kampus. Nah, di situ kita sudah bisa mulai mengenalkan organisasi. Dan tentunya dengan pengenalan hanya melalui presentasi dari PPT itu kurang menarik perhatian mahasiswa. Jadi disitulah kita sebagai pengurus Kavadiva yang mewartakan atau membawa kabar sukacita, mengayomi mereka di luar kegiatan supaya mereka mau terlibat aktif di kegiatan-kegiatan Kavadiva. Karena bagi saya tentunya mahasiswa Katolik yang ada di teknik itu tidak semuanya motivasi mereka masuk ke Kavadiva itu untuk mendalami iman. Ada orang-orang yang ikut karena keseruan atau kawan-kawannya. Nah, orang-orang tersebutlah yang perlu kita bina, yang perlu kita pupuk kembali supaya mendapatkan asupan iman dan bisa mendalami iman itu sendiri. Nah, jadi itulah peran Kavadiva, di mana kita tidak memfilter awal mereka masuk, tapi kita mengayomi supaya mereka itu terfilter di Kavadivanya sendiri menjadi pribadi yang teguh dalam imannya, karena kita juga banyak membuat kegiatan rohani seperti ibadat bersama dan kegiatan komunitas yang bisa menguatkan kita satu sama lain mengenai iman Katolik itu sendiri. Begitu, Bang. Baik, Bernas, apa sih motivasi Bernas selalu mau menjadi ketua Kavadiva? Kan tidak ada gajinya, tidak ada, malah nanti merepotkan, IPK bisa turun ya kan. Itu kan tantangan-tantangan dari dunia. Kemudian juga ya mungkin dulu senang bermain game, udah tidak bisa bermain game lagi. Kemudian dulu sering ngumpul di warkop, tetapi sekarang tuh harus standby di sekretariat. Kemudian juga harus ikut rapat-rapat bersama dengan organisasi di kampus, ya bersama Sivitas, Akademika, organisasi di tingkat Untan, bahkan di tingkat Kuskupan ya. Mungkin juga diundang di tingkat skala ya lokal atau di skala ya kan regional ya, atau di skala mungkin
kalau misalnya sampai di skala internasional kan itu kan membuat timing waktu kita untuk kuliah semakin sedikit sebenarnya. Nah, ini apa motivasinya? Jujur untuk awal-awal saya menjadi ketua ini ada banyak sekali hal berat yang harus saya pertimbangkan. Dan tujuan saya ingin jadi ketua adalah awalnya karena kepercayaan teman-teman saya yang percaya kalau saya mampu sebagai ketua. Dan jujur sebagai ketua ada banyak hal yang harus dikorbankan juga, mulai dari waktu, mungkin hobi segala macam untuk diluangkan di rapat dan lain-lain. Dan yang menjadi motivasi saya selain teman-teman saya mungkin karena keinginan saya untuk mencoba dan belajar untuk bagaimana mempunyai jiwa kepemimpinan dan bagaimana untuk mendorong saya melewati batas yang saya punya. Mungkin seperti itu. Para pendengar dari Pro 1 Pontianak, apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi suatu pencobaan? Injil hari ini memberi inspirasi bagi kita. Kita belajar dari guru agung kita bagaimana ia menghadapi cobaan iblis. Pertama, Yesus berpegang teguh pada sabda Allah. Setiap kali Yesus dicobai, ia selalu mengatakan ada tertulis atau ada firman. Sabda Tuhan menjadi petunjuk atau jalan keluar dalam menghadapi godaan. Maka masa Prapaskah menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk lebih tekun membaca dan memahami firman Allah dalam kitab suci. Kedua, Yesus tidak pernah kompromi terhadap godaan. Dengan tegas ia mengambil sikap atas dasar firman. Hanya dengan sikap tegas tanpa kompromi terhadap apapun yang menggoyahkan ketaatan kita, kita dapat membangun kesetiaan kepada Allah. Maka pada masa Prapaskah ini, marilah kita bersatu dengan Yesus. Agar dengan berkat persatuan itu, kita pun dapat melawan setan dan tetap bertahan dalam segala ujian. Beranikah mengatakan tidak dan tanpa kompromi terhadap tawaran duniawi yang menyesatkan. Ketiga, persatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Pencobaan di padang gurun hendak mengalihkan orientasi perutusan Yesus. Dalam hal ini, kebebasan, kehendak, dan ketaatan Yesus yang terarah pada Bapa mau dialihkan kepada kekuatan lain, yaitu kekuatan iblis. Namun Yesus menolak semua godaan itu. Ia mampu mengalahkan iblis karena relasinya yang dekat dengan Bapa. Dalam hal ini kita belajar dari Yesus untuk selalu mengikuti bimbingan Roh Kudus, karena dalam kuasa Roh itu kita mampu menolak setiap godaan. Baik, Erik, mungkin silakan Erik untuk memberikan motivasi tips bagi para orang muda Katolik dalam berorganisasi. Jangan cuek di kampus, ya, jangan cuek di lingkungan, baik lingkungan bersama dengan komunitas lain dan lingkungan komunitas Katolik. Jangan cuek di gereja, di paroki, ya kan? Harusnya mampu untuk mengatasi godaan. Jangan hanya melibatkan diri pada kegiatan internet yang menyita waktu, game online, bahkan mungkin terlibat judi online, dan terlibat hal-hal sesat, kemudian hal-hal jahat yang mungkin tidak sadar dilakukan. Silakan. Poin yang bisa saya sampaikan di sini itu tentang kepemimpinan, yang dimana pemimpin itu tidak hanya kita memimpin orang lain, tapi kita memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu. Jika ingin belajar kepemimpinan, belajarlah kepemimpinan seperti Yesus Kristus, yang dimana seperti di bacaan tadi, Yesus berani bersikap tegas dan tidak mau berkompromi dengan cobaan-cobaan yang ditawarkan. Nah, itulah sikap yang harus kita contohi sebagai orang muda Katolik yang berpegang teguh pada iman kita, Yesus Kristus. Kita harus berani mengikuti sikap Yesus untuk menolak godaan tersebut. Dengan berbagai kegiatan yang kita lakukan di kampus, itu tentunya juga menambah kekuatan iman kita. Karena dengan seringnya kita berkumpul bersama untuk meningkatkan sisi spiritualitas kita, disitulah kita menjadi kuat sebagai orang muda Katolik. Nah, tentunya bagi kawan-kawan, kita hidup di dunia ini, tentunya tugas kita adalah melayani dan juga melayani Yesus Kristus. Nah, di mana kita sebagai pelayan harus bisa peka terhadap lingkungan sekitar kita dan mengayomi kehidupan kita di sekitar supaya mau mengikuti Yesus. Dan kita juga harus bersikap seperti layaknya Yesus memimpin kita. Jadi itulah sikap kepemimpinan yang
harus kita dalami sebagai seorang pemimpin. Tentunya menjadi pemimpin bagi kita sendiri dan juga memimpin bagi orang-orang di sekitar kita. Baik, Bernas, silakan untuk memberikan semacam motivasi supaya orang muda Katolik itu mau menjadi pengurus, mau menjadi ketua, dan bukan menjadi ketua itu adalah beban atau menjadi pengurus itu adalah cobaan berat, tetapi adalah suatu berkat dari Tuhan supaya kita mampu memikul tanggung jawab. Salib-salib kecil kita itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Silakan. Jadi untuk menjadi ketua dan pengurus itu mungkin merupakan pilihan dan orang-orang bisa untuk memilih pilihan tersebut. Tapi bagaimana seseorang mau untuk menjadi pengurus atau ketua, dia harus memiliki kemampuan untuk mampu memahami dirinya sendiri tentang apa yang dia mau dan apa yang dia bisa, memiliki kemampuan untuk mengetahui apa yang dia inginkan, dan bagaimana kita harus memiliki sikap untuk selalu ingin belajar, selalu ingin tahu, ingin mencoba untuk sebagai pengurus atau ketua. Para pendengar dari Pro 1 Pontianak, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat memasuki masa Prapaskah. Semoga masa retret agung ini menjadi kesempatan berahmat bagi kita dalam mengolah diri untuk menjadi lebih baik, khususnya dalam menghadapi aneka tawaran duniawi. Tetaplah berjuang menghadapi cobaan dan yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita binasa oleh suatu pencobaan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, Allah itu setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu tidak mengganggunya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tutup lentera minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat agung-Mu kami dapat memasuki retret agung ini. Semoga kami dapat mengembalikan diri kami untuk tetap setia kepadamu, dan kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, dan kami mengolah diri untuk iman, kekuatan, untuk amal, kemudian untuk sedekah, dan juga untuk berkorban bagi banyak kegiatan dan komunitas-komunitas yang kami laksanakan demi kemuliaan nama-Mu. Semoga ini kami serahkan perantaran Tuhan kami Yesus Kristus hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Erik, terima kasih Bernas, dan terima kasih untuk para pendengar RRI Pro 1 Pontianak di media digital dan juga di 104,2 FM, dan terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. RRI sekali di udara tetap di udara, dan mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.